Kita ke Ponorogo, belasan balon udara ukuran besar di Ponorogo, Jawa Timur disita polisi. Kepolisian Mapolres Ponorogo, Jawa Timur kembali merazia balon udara tanpa awak yang diterbangkan secara bebas di kawasan Kecamatan Jambon dan Kauman Sumoroto, Ponorogo. Balon udara berukuran besar ini diterbangkan warga tanpa izin. Meski sudah dilarang dan diberitahu bahwa akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dengan hukuman 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah, namun warga masih saja nekat menerbangkan balon dengan dalih sudah menjadi tradisi tahunan ketika Idul Fitri. Razia balon udara akan terus dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kita kemudian akan mengupdate informasi terkini dari Ponorogo. Sudah ada rekan Aris di sana. Selamat siang Aris, bisa diinformasikan untuk razia balon udara hingga saat ini apakah masih terus dilakukan? Ya, selamat siang Dita dan Anggita. Dapat kami informasikan perayaan Lebaran tahun ini di Ponorogo memang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini sangat sepi karena hampir seluruh ruas jalan di Ponorogo itu diblokade oleh masyarakat sekitar. Namun ada yang sama, yakni penerbangan balon udara tanpa awak dengan ukuran besar dan di bawahnya ada petasan dengan berbagai macam ukuran yang cukup membahayakan. Sementara itu aparat kepolisian mulai dari kemarin hari raya pertama ini terus melakukan upaya penyisiran di sejumlah titik yang rawan penerbangan balon udara. Dan hasilnya hingga siang hari ini berjumlah hingga puluhan untuk dikumpulkan dari berbagai polsek yang ada di wilayah Ponorogo. Dapat kami informasikan juga rahasia balon yang membahayakan penerbangan, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dan bisa merusak rumah ketika balon udara tersebut jatuh ke pemukiman warga. Ini akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan pada umumnya masyarakat yang menerbangkan balon itu diterbangkan saat menjelang subuh hingga pukul 6 karena di situ situasi udaranya itu angin tidak berembus sangat kencang, kemudian warga bisa menerbangkan balon sehingga polisi harus bekerja ekstra kejar-kejaran dengan masyarakat ketika di razia di sisi barat, ini yang timur yang kemudian dinaikkan balon udaranya. Kami informasikan juga, padahal sebagian masyarakat juga sudah ada yang mulai menyerahkan karena khawatir. Sebelum Lebaran kemarin ada balon udara, kemudian ada petasan yang meledak hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan melukai 8 orang lainnya. Namun ternyata ini ada warga yang nekat menerbangkan balon udara meski pihak kepolisian, kemudian pihak Pemda ini terus sosialisasi tentang bahayanya penerbangan balon udara tanpa awak yang ini menjadi kayak ritual rutin warga di Ponorogo, Trenggalek hingga di wilayah Blitar yang menerbangkan balon udara ini. Tahun tampaknya antara masyarakat dan polisi selalu kucing-kucingan. Siapa duluan yang lebih cepat begitu ya. Nah tetapi apakah memang sebenarnya sudah ada yang pernah kena sanksi yang lebih besar? Misalnya penjara kemudian sampai dengan denda yang maksimal 1 miliar sehingga tidak berani lagi untuk tahun ini melakukan hal yang sama? Untuk petasan memang sudah ada beberapa orang yang sudah diamankan dan dikenakan sanksi. Namun untuk balon udara ini polisi tidak memiliki bukti yang cukup, misal kalau diterbangkan di sini gitu ya, diterbangkan di wilayah timur, tapi polisi waktu itu kucing-kucingan di wilayah barat. Jadi ada yang ada informasi di wilayah barat akan menerbangkan, ternyata yang diterbangkan di wilayah timur atau di selatan. Ini kayaknya semacam seperti itu. Tapi untuk sanksi secara hukum ini yang sudah dikenakan sanksi adalah penjual misiu dan pemilik petasan dengan ukuran-ukuran besar. Sementara untuk balon udaranya yang memiliki atau yang menerbangkan balon udaranya ini masih dilakukan sanksi pembinaan. Ya, artinya masyarakat hingga saat ini meskipun sudah ada larangan tentunya yang diberikan ya untuk tidak menerbangkan balon udara, namun memang karena sudah tradisi mereka tetap melakukan tersebut dan mengabaikan begitu himbauan dari pemerintah. Iya, jadi balon udara ini menurut warga
menurut warga yang dapat kami konfirmasi itu adalah sebuah tradisi dari turun-temurun ya. Jadi balon udara ini ukurannya besar. Ukurannya sangat besar. Ada yang tadi yang di Razia, yang berhasil di Razia, ini ukurannya sampai 30 meter tingginya. Dengan diameter itu 10 meter. Bayangkan kalau ini jatuh ke pemukiman warga, jatuh ke SPBU, atau mengenai pesawat saat terbang. Ini cukup membahayakan sekali. Kepolisian ini terus menghimbau, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga terus menghimbau akan bahayanya penerbangan balon udara. Namun ternyata karena ini dianggap sebuah tradisi, akhirnya menjadi kucing-kucingan dari warga yang pengen menerbangkan balon udara tanpa awak dengan ukuran raksasa ini. Tapi istilah lain ini membahayakan penerbangan dan membahayakan masyarakat itu sendiri, karena di bawah balon udara yang besar itu ada petasannya, kemudian sumbunya untuk memicu agar balon udara yang terbuat dari plastik atau kertas ini itu ada semacam kayak sumbu besar, kemudian sudah direndam dalam minyak tanah selama beberapa hari sehingga bisa menerbangkan balon udara. Ini bayangkan kalau api masih dalam kondisi menyala, kemudian jatuh ke pemukiman warga, jatuh ke SPBU, atau mengenai pesawat, ini cukup membahayakan sekali. Itu yang menjadi poin aparat kepolisian, pihak Pemda, sosialisasi kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, itu adalah sebuah tradisi masyarakat untuk merayakan Lebaran. Apalagi saat ini di tengah pandemi Corona, masyarakat ini banyak yang memblokade jalan, pintu masuk ke desa-desa. Hampir sebagian besar di wilayah Ponorogo itu jalannya diblokade, sehingga masyarakat hiburannya hanya seperti itu. Menerbangkan udara, kemudian menyalakan petasan. Baik, Aris Sutikno, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami, dan semoga tradisi ini memang harusnya dihentikan karena banyak mudaratnya, membahayakan sekali ya, apalagi ketika tertimpa rumah warga. Betul.